ini ada dari Bu Melinda, salam kenal Pak. Ada pilihan perusahaan yang dimana pernya rendah tapi PBV tinggi, PBV rendah tapi pernya tinggi gitu ya. Lebih pilih yang mana? Nah, jadi mungkin Bu Melinda, mungkin saham itu tuh nggak harus selalu dilihat dari sisi valuasi ya, karena saham yang murah itu bisa berarti mungkin dia sahamnya tuh murahan gitu ya, sahamnya nggak terlalu bagus. Kayak contohnya kita ngomongin construction lah. Construction ini kan beberapa emiten yang bermasalah gitu ya, beberapa emiten bermasalah. Kalau kita ngeliat dari sisi valuasi itu murah banget. Price to book-nya 0,7 kali, misalnya kayak contohnya Waskita gitu ya, price to sales-nya 0,5 kali, murah banget. Nah, cuman yang kita selalu ingat mindset-nya adalah saham yang murah, cuman outlook sama prospeknya lumayan bagus gitu ya. Jadi itu sih. PER sama PBV. Nah, mungkin kita udah pernah bahas ya teman-teman ya, kapan kita harus pakai PER, kapan kita harus punya PBV ya. PER itu cocok sebenarnya buat perusahaan-perusahaan yang secara laporan keuangan laba itu stabil. Jadi kalau kita lihat kayak perusahaan kayak consumer itu cocok pakai price earnings ratio ya. Perusahaan kayak retail yang kayak contohnya Mitra Adi Perkasa itu juga cocok buat pakai price earnings ratio. Nah, jadi itu ya. Nah, price to book value itu tuh cocok sebenarnya buat company-company yang sebenarnya kayak posisinya tuh masih rugi gitu ya. Dan ibaratnya mereka punya ada permasalahan dari sisi generation revenue ke earnings. Itu kayak contohnya kayak lebih cocok pakai price to book. Kayak contohnya bank. Kenapa bank nggak boleh pakai price earnings, Pak? Karena gini, kalau kita lihat bank itu kan sebenarnya laporan keuangannya ada interest income, interest expense, net interest income kan. Potong sama dapetin duit dari pendapatan lain-lain atau fee-based income, other operating income. Nah, habis operating income, itu kan nanti mereka ada beban provisi. Nah, beban provisi itu tergantung dari kebijakan manajemen. Jadi bikin kayak dari struktur revenue ke earnings, itu tuh ada beban provisi itu tadi, yang bikin earningsnya tuh volatile. Makanya kalau earningsnya volatile, itu nggak boleh cocok pakai price earnings. Makanya lebih cocok pakai price to book value. Cuma agak hati-hati juga ya, kayak contohnya misalnya kita ngeliat, oh company misalnya kayak prospeknya bagus banget nih, company prospeknya bagus banget, growth-nya kencang banget, cuman karena ibaratnya ini company-nya baru, modal kan masih dikit, akumulasi return earnings-nya kan juga masih sedikit gitu ya, jadi akan terlihat price to book-nya juga mahal gitu, jadi kita ngelihat valuasi ini tuh akan sangat banyak lah ya tekniknya, cuman in overall sih kalau dari saya ya, saya lebih appreciate adalah company yang punya lebih ngelihat performanya dia sih. Saya lebih memfokuskan ke profitability, ke earnings, dibandingkan ke price to book gitu ya. Karena price to book value itu kan adalah equity. Equity kan adalah akumulasinya dia. Kalau seandainya company-nya misalnya bagusnya dulu, equity-nya udah gede banget gitu ya. Cuma sekarang nggak terlalu bagus. Ibaratnya kan kayak price to book value-nya kan masih akan terlihat rendah ya. Karena akumulasi yang dulu yang sebenarnya bagus. Nah, cuma kalau seandainya earnings dia ibaratnya karena earningsnya contohnya drop gitu ya, kan ibaratnya dia kan akan terlihat mahal. Sorry, mungkin kita akan balik. Earningsnya bagus, jadi PI-nya akan kayak terlihat rendah gitu ya. Cuman secara price to book karena dia company-nya baru, dia price to book-nya akan terlihat mahal nih, karena akumulasi equity-nya itu masih pendek nih company-nya, karena dia ibaratnya baru berdiri. Nah, itu kan sebenarnya kayak kita lebih cocoknya ngelihat performance dia, kemampuan dia buat nge-generate laba. Jadi, kalau saya sih sebenarnya lebih prefer buat ngeliat company itu lebih ke profitability-nya. Itu sedikit. Pak, izin